Salam. Sibuk. Ya, Ibu. Silakan duduk. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kami mengganggu waktu Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ibu, kami berdua mendapatkan tugas asimilasi dari problem asimilasi B3K. Nah, di mana tugas kami ini mewawancarai kepala sekolah. Nah, jadi dari itu kami mohon kesediaan Ibu untuk kami melaksanakan wawancara kepada Ibu. Ya, bagaimana? Siap. Terima kasih Bu. Jadi mungkin kita mulai aja kali Bu ya untuk wawancaranya. Jadi yang pertama ini yang kami tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dan atau yang disebut dengan bujukan moral. Dilema etika berarti itu menyangkut tentang karakter, ya kan? Nah, sementara kalau kita bicara masalah karakter itu hal-hal yang krusial. Kita lihat sendiri kan, kita tahu sendiri bahwa rapat pendidikan kita karakter tahun ini mengalami penurunan sekitar 2,5% dari delta tahun sebelumnya. Nah, jadi bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Berarti yang kita lihat dulu kasusnya itu menyangkut masalah karakter apa tidak, itu kan? Kalau masalah karakter sudah jelas, kita identifikasi mana yang karakter mana yang perlu kita lakukan penanganan yang segera, ya, karena masuk Bu Okta, Bu Heni merupakan guru BK yang selama ini menangani karakter anak-anak itu seperti apa, ya. Jadi identifikasinya adalah melalui karakternya, jenisnya, jenis kesalahannya, jenis kasusnya itu termasuk dalam karakter apa, ya. Berarti kita identifikasi dulu karakter itu masuk ke, misal kenakalan remaja, tuh apa yang harus kita perbaiki di mana? Di atas kenakalan remaja apakah ada yang menang? Saya kira kalian tahu, yang saat ini sedang ada di moral. Nah, itu yang lebih utama. Moral. Ini jadi karakter dan moral karakter, moral itu termasuk dalam pembinaan karakter, ya kan? Masuk ke dalam karakter. Yang utama adalah karakter. Kalau masalah akademik itu kita sering saya katakan, untuk membuat anak pintar tidak dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Kita drill, kita leskan, kita asal bapak ibu guru tuh mau membimbing berapa 24 jam, anak itu bisa pintar. Tapi kalau karakter butuh waktu, tidak hanya 5, 10 tahun, tapi bertahun-tahun memupuk karakter itu. Prosesnya panjang. Asas untuk proses untuk pembentukan karakter itu sangat panjang. Baik Bu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Skala prioritas. Oh, benar. Ya. Ya. Skala prioritas yang penting dulu untuk kita selesaikan. Dalam menyelesaikan masalah, saya tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Kenapa? Sekolah merupakan suatu unit organisasi, ya kan? Dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya tentang manajemen. Ada manajemen pengorganisasian, bla bla bla. Itu lebih tahu. Dalam manajemen saya tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang pendukung. Siapa? Wakil kepala sekolah, ya kan? Terus guru PK, wali kelas. Nah itu langkah tahapan saya untuk mengambil keputusan. Saya bisa memutuskan sendiri,
Tetapi apa yang saya putuskan belum tentu baik untuk Yang lainnya. semuanya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan kalian banyak kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Skala prioritas. Mana yang lebih dulu didulukan, diprioritaskan, itu yang dianggap urgent. Mungkin yang nomor 3 ini sebenarnya sudah terjawab sih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Mungkin tadi yang pertama adalah langkah prioritaskan Bu, dan mengajak kolaborasi semua Bu ya, sekolah dan termasuk kami sebagai dan wali kelas. Ya, benar. Nah, itu tidak bisa lepas dari struktur yang ada di sekolah. Ya. Ya sebenarnya sudah terjawab ya, mungkin lanjut ke nomor 4 ya. Empat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap penting, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adanya kolaborasi. Bahkan kolaborasi Bu ya. Adanya kerjasama dalam mengambil keputusan. Kan saya tadi bilang saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri kalau menurut saya bagus. Tapi menurut yang lainnya, saya tidak bisa ibaratnya menggunakan, walaupun saya pimpinan, kolaborasi, komunikasi itu sangat diperlukan. Ya. Jadi selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan tersebut, atau mungkin ada prosedur yang Ibu dalam menyelesaikan? Mungkin ada cara-cara tertentu dari Ibu? Kalau jadwal enggak. Kenapa enggak? Contoh kasus yang saat ini. Apakah harus saya jadwalkan bulan depan? Ya, kayak Bu ya. Ayo, jadwal ya. Bahaya kan? Iya. Terus ada semisal ini kan moral etika kan? Iya. Kalau dalam pembelajaran pun di kelas ada contohnya. Yang kasus-kasus kemarin ada pencurian, apakah harus saya tunda? Enggak, harus saat itu juga kita selesaikan, tetapi tentunya dengan berbagai prosedur. Kita identifikasi, kita cari akar masalahnya. Kenapa di sekolah, di kelas itu sampai terjadi seperti itu? Kemudian kita untuk menentukan pelakunya, itu kan tidak mudah. Pasti ada langkah-langkahnya. Tentunya kerjasama dengan BK dan wali kelas, baru kita bisa mengambil tindakan. Apakah kita semisal kriminal yang ada di sekolah, kita harus lapor ke polisi? Nah, contohnya pada tahun 2002 masih ingat Bu Heni pada saat narkoba. Oh iya. Apakah saya harus menunggu begitu dites Langsung positif? Nah, pada saat itu juga kita harus mengambil langkah. Apa yaitu di rehab. Ternyata di rehab tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Apa langkah yang kita kembalikan ke orang tua? Itu Bu. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus? Tadi itu Bu ya, kolaborasi, kerjasama dengan wakil siswa, KWK dan wali kelas. Sudah dijawab ya Bu ya. Apakah seseorang atau faktor apa yang membantu atau mempermudah? Itu tadi ada ya Komunikasi tadi. Tidak bisa kita ingat. Sebenarnya saya bisa mengambil keputusan sendiri, karena saya pimpinan. Ibaratnya sekolah ini yang punya saya. Ibaratnya kalau secara kasar. Tetapi saya tidak bisa mengedepankan ego saya. Saya punya orang, saya punya bila kalau di manajemen perusahaan ibaratnya saya punya bawahan, ya kan, yang membantu saya. Tapi kalau di sini enggak, saya punya teman-teman yang membantu saya dalam melakukan pengambilan kebijaksanaan. Walaupun tetap nanti pada akhirnya saya yang mengambil keputusan atau mengambil kebijaksanaan. Itu. Terima kasih Ibu, sudah terjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ibu dan semuanya dijawab dengan jelas. Terima kasih banyak Ibu. Semoga
sekolah kita mungkin akan ada peningkatan yang lebih baik lagi untuk siswa kita ke depannya Bu ya. Ya, amin. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf telah mengganggu Ibu. Pesan saya satu, Ya Bu, karena sudah mengikuti ini, kalau ada guru penggerak wajib ikut. kurang lebih ya ini Bu ya. Karena sudah punya bekal kan? Nah, gitu. Baik ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih. Bentar, Kak. Oh, iya.